Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadowita. Saya di sini akan membaca tentang akuntansi murabaha. Transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik umum syariah, cabang syariah, bank konvensional maupun bank kreditan rakyat syariah, adalah transaksi murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, yang dimaksud dengan murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabaha sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam: yang pertama ada murabaha tanpa pesanan, yang artinya ada yang beli atau tidak. Bank syariah menyediakan barang. Dan yang kedua ada murabaha berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Murabaha berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifatnya mengikat, artinya murabaha berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pesanan. Yang kedua ada sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pesanan barang, namun nasabah tidak terkait untuk membeli barang tersebut. Dari cara pembayaran murabaha dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah murabaha berdasarkan pesanan. Sifatnya mengikat dengan cara membayar tangguh. Dalam murabaha, rukun-rukunnya terdiri dari: yang pertama ada bai atau penjual, pihak yang memiliki barang. Yang kedua ada musyitari, yaitu pembeli, pihak yang akan membeli barang. Ada mabi, barang yang akan dijual perbelikan. Ada saman, harga. Dan ijab kabul, pertanyaan timbang terima. Adapun syarat murabaha dari Syafi'i Antonio, Bank Syariah, adalah: yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. 4, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembeli. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembeli. Misalnya jika pembeli dilakukan secara untung, harga yang disepakati dalam murabaha adalah harga jual. Sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank terdapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabaha sebagai tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 di tanggalkan 1 April 2000 sebagai berikut. Yang pertama ada ketentuan umum murabaha dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, ada bank harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembeli. Misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang,
Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut sebagai pemesanan nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam terkait ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang sebagai nasabah. Berikut biaya diperlukan. Yang ketujuh, nasabah memberi harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut sehingga bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Yang kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Yang kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesankan secara sah dengan perdagangan. Yang ketujuh, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima pembeliannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Yang kelima, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Yang ketujuh, jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka yang pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya. Dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebagai kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kerugiannya. Yang ketiga, jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pemesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Yang keempat, ada hutang dan murabahah. Dalam murabahah, secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Yang kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Yang ketiga, jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambatkan pembayaran angsuran atau meminta kerugian untuk diperhitungkan. Yang kelima, ada penundaan pembayaran dalam murabahah. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Dan yang kedua, jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau tidak, salah satu pihak tidak menaikkan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang keenam, ada bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan, bank syariah dalam meminta uang muka berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah. Uang muka harus dibayar oleh
nasabah kepada bank syariah, bukan kepada pemasok. Jadi, pembayaran terlebih dahulu kepada pemasok yang lazim disebut dengan pendanaan sendiri atau self-financing. Tidak dapat dikategorikan sebagai uang muka, bahkan banyak yang berpendapat barang yang diberi dengan dana sebagian dari nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN nomor 4. Ketentuan pertama butir 4 yaitu bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank dapat meminta kepada nasabah sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat melalui bagian pelunasan piutang, murabahah apabila murabahah jadi dilakukan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah. Berkenan dengan uang muka yang tercantum dalam Fatwa nomor 4 TSN MUI 4/2000, ketentuan kedua butir 4-7 dijelaskan kembali pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13 DSN MUI 9/2000 tentang uang muka dengan murabahah tertanggal 16 September 2000, yaitu yang pertama, dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Yang kedua, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut. Yang keempat, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah. Yang kelima, jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lembaga keuangan syariah harus memberikan kelebihannya kepada nasabah. Untuk memperoleh barang yang akan diperjualbelikan, bank syariah antara lain melakukan pembelian kepada supplier, dan atas pembelian tersebut dimungkinkan supplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian barang. Pada prinsipnya, diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tersebut diskon dalam murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 16 DSN MUI 9/2000 tanggal 16 September. Yang pertama yaitu harga atau saman dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai qimah benda yang menjadi objek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambahkan keuangan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, jika dalam jual beli murabahah lembaga keuangan syariah mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang telah dibuat dalam akad. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'jir, yaitu
untuk membuat nasabah lebih disiplinkan terhadap kewajiban. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda ditentukan sebagai dana sosial atau korbul basan. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17 DSN MUI 9/2000 tertanggal 16 September 2000 sebagai berikut. Yang pertama, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikarenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Yang kedua, nasabah yang belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Yang ketiga, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemampuan dan itikat baik untuk membayar hutangnya boleh dikarenakan sanksi. Yang keempat, sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Yang keenam, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Untuk dapat membuktikan transaksi murabahah, terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur oleh PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah, khususnya bank sebagai penjual, yang pada dasarnya dapat dikategorikan dalam permasalahan atau aset atau persediaan murabahah, potongan dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, uang muka murabahah, piutang murabahah dan ketentuan murabahah, serta angsuran pembayaran piutang dan pembayaran pelunasan lebih awal. Untuk mengetahui lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berikut dilakukan pembahasan secara rinci. Adapun standar akuntansi, pengukuran pengakuan perjanjian dan pengungkapan transaksi murabahah yang sebelumnya diatur oleh PSK 59 direvisi menjadi PSK terdiri dari yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah, sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual beli. Pada umumnya, bank syariah dapat melaksanakan transaksi murabahah hanya bertindak sebagai penjual. Karena itu, akuntansi bank syariah dalam transaksi murabahah hanya dibahas akuntansi penjual saja. Adapun bank sebagai penjual atau akuntansi yang untuk penjual. Pada saat peroleh aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pemesanan mengikat dinilai sebagai biaya peroleh, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya dikarenakan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai didasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang didapat direalisasi mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya peroleh, maka selisih diakui sebagai kerugian. Adapun penyajiannya, piutang murabahah disajikan sebagai nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyelisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurung
pengurang atau kontra akun. Piutang murabaha. Beban murabaha ditangguh disajikan sebagai pengurang kontra akun hutang murabaha. Pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tetapi tidak terbatas padanya. Harga peroleh aset murabaha. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabaha berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PSAK 101 penyedia laporan keuangan syariah. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dan transaksi murabaha, jangka waktu murabaha tangguh, pengungkapan yang diperoleh suatu PSAK 101 penyedia laporan keuangan syariah. Pembayaran pelunasan awal dalam administrasi bank syariah. Piutang murabaha mengandung unsur harga pokok barang ditambah unsur margin murabaha yang belum direalisasi. Piutang murabaha adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. Dalam praktek, nasabah dimungkinkan untuk melakukan pelunasan piutangnya lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah berapa yang harus dibayar oleh nasabah pada saat pelunasan awal. Pada dasarnya menjadi kewajiban dari nasabah adalah sebesar saldo piutang yang belum dibayar, dan bank syariah dapat memberikan potongan pelunasan atau muskasah kepada nasabah yang melakukan pembayaran pelunasan awal tersebut. Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak bank syariah, sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin murabaha yang belum direalisasikan. Dapat lebih kecil atau sama dengan murabaha yang belum direalisasikan. Oleh karena itu, hal ini adalah hak bank syariah, maka dalam praktek menjadi tidak seragam, sangat tergantung kebijakan bank syariah tersebut. Ada bank syariah yang tidak memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal, tetapi juga ada bank syariah yang memberikan potongan sebesar margin yang belum direalisasi atas pembayaran pelunasan lebih awal. Baiklah, itu saja yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.